peduli ada di mana, nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak peduli. Karena kita akan belajar hari ini dari 4 tipe orang, 4 orang manusia yang insya Allah kalau diceritakan mah kita begitu banyak harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di panggung ada seorang mbak naik ke panggung dan sedikit saya lihat matanya menangis. Beliau bilang hidupnya terpuruk sekali sejak suaminya kemudian meninggal, berpisah. Tapi beliau kemudian merasa kuat dan dikuatkan oleh Allah ketika mendengar tausiah-tausiah saya dengan izin Allah. Lalu kehidupannya bangkit dan bahkan membaik. Beberapa bulan yang lalu saya juga dipeluk oleh seorang anak muda yang tidak lagi disebut muda juga, ya anak muda dewasa lah, sudah berumah tangga, yang beberapa tahun terakhir berubah dari keadaannya yang miskin, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa beli susu anak, persis seperti tausiah-tausiah saya dengan izin Allah. Nggak dipandang, nggak dianggap, nggak ada yang menyapa, nggak ada yang ngabsen. Tapi ketika kemudian disentuh oleh motivasi, disentuh oleh banyak cerita-cerita motivasi dan inspirasi, dan dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak muda ini memeluk saya bukan di tanah air. Anak muda ini memeluk saya di kota suci Madinah, di depan Masjid Nabawi, memeluk, berterima kasih. Dia bilang, Ustadz, jika 2 tahun yang lalu saya orang miskin betul, kontrak aja harus pinjam, tapi hari ini saya memberangkatkan 8 keluarga saya. 8 loh. Ayah ibunya, ayah ibu mertuanya, istrinya dan anak-anaknya. Dan sambil jalan masuk ke Masjid Nabawi di subuh hari di bulan Desember kemarin 2019, anak muda ini bercerita bahwa sebelum berangkat dia baru saja melunasi pembelian rumah 1,7 miliar rupiah tanpa utang, tanpa bank, tanpa pinjaman. Dan beliau cerita sekarang sudah punya karyawan kurang lebih 50. Bayangkan coba, dengan 17 cabang warung bakso sampai cabang yang ada di Kota Padang. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ingin mengenalkan Allah kembali kepada diri saya dan kita semua, bahwa Allah itu luar biasa. Sayang kalau kita nggak punya omongan, sayang kalau kita nggak punya impian. Saya mengingat dulu ada salah satu tenaga kerja juga yang ada di sini, kemudian betul-betul saya motivasiin. Dan kalau tidak salah antara Taiwan dan Korea. Beberapa waktu kemudian saya ke daerah bencana, di mana yang menyambut saya adalah beliau dalam posisi, bayangkan coba, sudah menjadi wakil ketua DPRD. Ini luar biasa ini. Sudah menjadi wakil ketua DPRD. Dan saya pernah juga menerima sedekah dengan izin Allah yang disampaikan lagi kepada seluruh yang membutuhkan, dari juga seorang mantan tenaga kerja antara Taiwan dan Korea, antara Taiwan, Korea dan Hong Kong, itu nilainya 700 juta rupiah. Jadi kalau hari ini ada yang ngeluh, ada yang punya urusan, ada yang punya problem, ada yang punya utang dan lain sebagainya, mari kita sama-sama melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan semua menjadi orang besar pada tempat dan bidangnya masing-masing, insyaallah. Mama silakan dibuka, Ibu Wakil Bupati, Pak Wakap,
punya istri, Pak Waka dan Pak Wakil Bupati dan semua kawan-kawan semua. Kita lihat yang pertama ini kisahnya Sulaiman. Kisah Nabi Allah Sulaiman. Kita mulai dari ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin ya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Sampai cerita ini tidak banyak yang bisa diceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman. Allah ketika menceritakan tentang siapa Sulaiman hanya satu ayat saja Pak tadi. Hanya satu ayat saja ketika Allah bercerita tentang siapa Sulaiman. Hanya satu ayat saja, yakni ayat 31. Idh urida, ayo. Alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Hanya ini informasi tentang Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman berposisi sebagai ahli waris Daud. Ketika Nabi Sulaiman berposisi mewarisi kemudian kerajaan, kekuatan, kekayaan, kekuasaan Daud. Tidak banyak yang diceritakan. Persis seperti anak wali kota kemudian jadi gubernur. Siapa itu gubernur? Anak wali kota. Segitu doang. Persis seperti anak Kapolres jadi Kapolda. Siapa itu Kapolda? Anak Kapolres kemarin. Dulu bapaknya pernah jadi Kapolres. Tidak bercerita tentang dia, ceritanya tentang bapaknya. Ketika kemudian anak seorang kiai kampung bangun pesantren gede, orang juga mewajarkan, biar bagaimana orang mewajarkan. Oh iya, dia mah emang putra kiai, anak guru ngaji. Jika ada orang kaya buka toko di mana-mana, orang juga mewajarkan, namanya orang kaya. Betul tidak? Ketika kita ada duit bisa belanja, ya emang begitu. Ketika kita ada duit bisa bayar utang, emang juga begitu. Ketika ada obat kita sembuh, ya emang juga begitu. Nggak banyak yang bisa diceritakan. Alhamdulillahnya Nabi Sulaiman kemudian mengalami peristiwa yang membuat kita menjadi besar hatinya. Nabi Sulaiman dicabut kerajaannya, hilang kekuatan dan kekuasaannya, hilang kemudian hartanya, bahkan Nabi Sulaiman lumpuh begitu diceritakan. Tidak ada cerita lagi Daud di belakang Sulaiman. Bahkan Sulaiman hari itu pun nyaris Sulaiman yang bukan lagi siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Disinilah kemudian saya Yusuf Mansur zaman dulu melihat, oh bisa nih, oh peluang nih. Karena Sulaiman kemudian ketika dia reborn, ketika Sulaiman kemudian lahir kembali, ternyata Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman 5 ayat lebih panjang ketika Nabi Sulaiman mewarisi Daud. Nanti ibu bapak bisa dilihat di rumah masing-masing, mulai dari ayat 30 saya bacakan saja. Nanti silakan dilihat terjemahannya pada saat nanti bapak ibu bisa punya waktu yang senggang.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Jadi kalau kita pengen jadi Sulaiman terus kita ngeliat bapaknya, kita bakal bilang begini, ya nggak ke Uber, dia mah punya bapak yang hebat, saya nggak punya. Oh dia mau orang kaya, saya nggak punya. Oh dia mau orang mampu, saya nggak punya. Oh dia mau orang hebat, saya mah bukan. Karena itu kemudian Sulaiman dibikin sama seperti kita semua. Kamu bilang dia punya bapak, nggak ada. Kamu bilang dia punya kerajaan, nggak ada. Kamu bilang dia punya kekayaan, nggak ada. Kamu bilang dia punya kekuatan, dia lumpuh. Kamu bilang dia punya kekuasaan, nggak ada. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada summana. Yang membedakan Sulaiman sama kita adalah dia tidak menyerah. Yang membedakan Sulaiman dengan kita adalah Sulaiman begitu bangkit, tidak ada cerita pengen balik punya kerajaan kayak bapaknya. Dia kemudian meminta kepada Allah kerajaan yang baru, yang tidak sama dengan bapaknya, lebih hebat dari bapaknya, bahkan kemudian memiliki kerajaan yang tidak bakal dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ini cerita tentang impian, bukan cerita impian orang-orang biasa. Lihat mereka yang kemudian dikontrakan, lalu duitnya habis, nggak bisa bayar. Apa doanya? Doanya bukan doa Sulaiman. Selalu doanya lebih miskin bahkan daripada sebelumnya. Contoh, ya Allah, jangan sampai saya bulan ini nggak punya duit buat bayar kontrakan. Selalu doa.